Walaupun ya penghasilannya cukup ya 5 digit 5 enggak, tanggal 5 habis. Luar biasa. Lanjut nggak nih Pak? Lanjut. Oke, lanjut yang ke-6. Yang ke-6. Oke. Bu Neng, yang Iya. ke-6 ini lebih menarik lagi nih. Apa lagi tuh Pak? Aduh, saya sampai jatuh ini loh ya. Oke, apa Pak? Jadi yang ke-6 ini, Thomas Stanley ini menyebutkan bahwa kunci sukses urutan ke-6 adalah dia mencintai apa yang dia kerjakan. Dia mencintai apa yang dia kerjakan. Iya. Oke, mungkin kalau tadi dia berjualan, kalau kita arahin ke situ, dia mencintai Nah, jualan gitu. apa ya? Mencintai seperti itu ya gitu loh, proses Iya. bekerjanya itu loh Betul, Pak. betul. Luar biasa ya. Jadi seperti halnya begini, katanya ada hobi yang dibayar. Nah, gitu betul. kan? Hobi apa contohnya Pak? Misalnya hobi yang gampang aja Pak. Ya, misalkan hobi TikTok, Jadi jualan Iya. sekarang. Jadi kalau bahasa sekarang Iya. dapat cuan. klik keranjang kuning ya. Di tap ya, di tap. Nah, kita sebagai guru, Bu Neng sebagai guru, Iya. tentu saja kita akan betah di sekolah karena kita mencintai apa yang kita kerjakan. Profesi kita, Betul. kita sangat mencintai profesi kita Betul. sehingga tidak jadi beban dan akhirnya jadi Iya, Ada walaupun ya penghasilannya cukup ya 5 digit 5 enggak, tanggal 5 habis. Ini tanggal berapa Pak? Setengah kayaknya nih, udah tanggal 2 nih. Iya. Tapi kita mencintai pekerjaan kita, Betul. iya kan? Betul. Dan ternyata hasil dari pekerjaan yang kita cinta itu tidak selalu harus berbentuk materi, Betul. tapi juga di situ ada ketenangan, kebahagiaan. Betul. Nah, jadi Akang Teteh, kalian kalau misalkan punya aktivitas yang bermanfaat, nah, Hobi maka gitu hobi ya. yang bermanfaat, ya, itu cintai oleh kalian. Ya, betul. Maka disitulah akan menjadi kunci sukses seseorang. Bisa jadi itu adalah salah satu peluang Betul. untuk kesuksesan kalian. Ya, gitu Bu Neng, Ya. banyak sekali contoh-contoh Ya. alumni SMA 1 Babakan Madang sebetulnya Ya, yang seperti itu. betul, yang ada di poin 1 sampai 6 tadi, yang sekarang sudah sukses. Oh, siapa tuh Pak? Nah, biar penasaran nanti gimana kalau kita undang ke sini. Betul sekali. Oke, nanti Pokoknya di ini mah sesi harus yang lain check it ya. out terus ya. Oke. Lanjut apa gimana nih Pak? Lanjut dong sampai 10. Yang ke-7. Yang ke-7. Ya, good and strong leadership. Kepemimpinan? Yes. Oke. Ya. Tapi tadi di situ di kata depannya adalah good. Ya, good and strong. Kepemimpinan dan yang Ya, kuat. kepemimpinan yang baik dan kuat. Oke. Nah, jadi banyak juga nih anak-anak di sekolah kita itu jiwa kepemimpinannya itu udah muncul dari sekarang. Contoh misalkan mencalonkan jadi ketua OSIS Ya, itu adalah bisa. salah satu leader, Iya, Pak. jelas. Mencalonkan ketua kelas. Iya. Atau menjadi sebuah perwakilan dari kelas, Iya. sekretaris, bendahara, itu pun menurut saya sudah Betul. menunjukkan leadership. Betul. Bahkan Bu Neng, orang yang selevel pendiam pun itu ketika di project P5 itu ternyata muncul jiwa kepemimpinannya. Betul. Ada sebuah cerita dari salah satu guru kita, dia di kelasnya pendiam, dia nggak mau bicara, tapi urusan ketika project, yang urusan membeli, berangkat ke sana ke sini, dia Inisiatif siap, ya. gitu Siap kan? gitu ya. Pokoknya mau beli apapun, aku yang bonceng, gitu kan? Aku yang nganterin, gitu kan? Betul. Nah, sebetulnya hal yang dilakukan oleh Ananda ini sederhana, Ya. tetapi disitulah terlihat sisi kepemimpinannya itu di posisi yang lain dengan teman-temannya, gitu. Betul. Karena memang kalau kita bilang kepemimpinan, sebenarnya sih kepemimpinan itu tidak selalu harus dilatih ya Pak ya. Kadang-kadang muncul tersendiri dalam diri seseorang. Sebenarnya sudah ada sih bakat-bakat itu Pak, cuma Iya. tinggal bagaimana mengasahnya gitu. Iya, betul. Dan di mana kita sebagai sekolah nih memiliki mengakomodir sehingga jiwa-jiwa siswa-siswa yang memiliki kepemimpinan itu bisa terakomodir. Contohnya dengan adanya kegiatan P5, terus adanya ekstrakurikuler, Iya. adanya kegiatan-kegiatan kayak contohnya Iya, komunitas-komunitas. iya. Menurut saya itu pun sudah melatih kita untuk melatih kepemimpinan. Nanti insya Allah juga Bu Neng untuk melatih Ya. kepemimpinan ini nanti di hari Jumat Sabtu Ya. besok untuk kelas 10 kita akan mengadakan kegiatan blok kepramukaan. Oke, Kemah blok kemah kepramukaan. blok. Ya. Ya. Nah di sini kita sudah merancang sebuah kegiatan yang dimana akan memunculkan sifat-sifat atau jiwa-jiwa inisiatif kepemimpinan anak-anak nanti insya Allah. Alhamdulillah ya. Nah inilah salah satu wadah dan memfasilitasi. Iya, Ya. betul. Selanjutnya Pak ya. Oke, berikutnya yang keberapa sekarang Bu Neng? 8, Yang Pak. ke-8. Aduh, sebentar, ini. Yang ke-8 Bu Neng yaitu Ya. semangat dan kepribadian yang kompetitif. Semangat itu pasti harus ada. Iya, Kompetitif jelas. harus. Ya. Kompetitif itu berarti kita senantiasa berkompetisi Pak, Iya, di betul. dalam situasi dan Betul. kondisi. Contoh, Ya. karena menurut saya Pak ya,
memang walaupun kita tidak bersaing secara terang-terangan, Iya. tapi memang di dunia sekarang ini, di zaman era sekarang ini, kita tuh harus berkompetisi. Ya, betul. Karena orang cuma bisa bahasa Inggris, semua bisa. Iya. Iya nggak sih Pak? Betul. Semua orang bisa IT, semua orang bisa ini. Iya. Tapi bagaimana semangatnya yang akan berbeda Pak Iya, di sini? Ya betul Bu Neng. Kompetitif tidak bersemangat. Oke. Ya, semangat dan jiwa kompetitif itu sebetulnya muncul dari rasa termotivasi Yap, oleh sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Iya, bukan iri. Nah, tapi itu. ya. Justru yang akan menjatuhkan seseorang itu adalah iri dan dengki. Tapi ketika kita melihat kesuksesan seseorang, kemudian kita memiliki jiwa kompetitif, maka disitulah kita termotivasi. Ya, bukan jadi kita ingin menjatuhkan, tapi Iya. justru bagaimana kita bisa Betul. seperti itu. Iya. Gitu. Misalkan, oh ini kok temanku ini bisa jadi bisa juara tingkat Jawa Barat. ya, misalnya. atau misalkan kenapa kok temanku ini kok bisa jualan ya, kok laku ya? Besok saya akan Jualan bawa truk. besok saya akan coba jualan seperti dia Iya, dengan tapi dengan, produk yang produk lain. yang Nah, lain. itu kan kompetitif kan? Betul. Tapi kalau misalkan kalau dia jualannya laku ya, besok aku mau taburin tanah kuburan ah. Tanah kubur. Atau misalkan jualannya diomongin jelek gitu Nah, Pak, itu ya betul, nggak betul. boleh. Iya. Tapi bagaimana kita apa ya Pak? Sebenarnya persaingan itu kita jadikan sebuah kompetisi, Iya, kompetisi betul. yang positif yang Iya. membangun jiwa kita sehingga kita termotivasi Iya. dan akhirnya kita ingin ikut maju juga, Iya, betul. bukan hanya diakhiri dengan negatif Iya. tapi ke positif. Nah, khusus poin 8 kompetitif ini Bu Neng, Yep. saya punya salah satu contoh. Jadi ketika para guru itu kan sekarang berlomba-lomba jadi konten kreator. Betul, Iya kan? banyak sekali ya. Nah, sebetulnya ketika kita pun jadi konten kreator, konten-konten yang kita buat itu tidak terlepas dari ATM di konten yang lain. Ambil Ya. tiru modifikasi. Iya, ambil tiru modifikasi atau bahasa lainnya amati tiru modifikasi. Iya. Dan biasanya sebelum kita memodifikasi, kita kan dapat tuh konten. Betul. Pasti kita akan ngapain dulu tuh? Nge-like gitu kan, ya. simpan, kemudian komentar. Izin ATM ya Bu, izin ATM ya Izin, Pak. betul. Betul. Berarti di sini ketika kita melihat konten yang bagus, kita terdorong untuk membuat konten yang sama tetapi dengan versi kita. Persipnya betul. Nah, berarti itu hal disebut dengan jiwa kompetitif. Bukan kemudian, oh ini kontennya Plek-ketiplek gitu Iya, meniru ya. Ini kontennya bagus nih. Apaan cuma konten gitu doang gitu kan. Kemudian Daripada, ngasih ya. konten negatif misalnya Betul, komentar ngasih negatif, komentar negatif gitu ya. Oke. Nah, itu tidak memiliki sifat jiwa kompetitif, betul. gitu. Karena kalau misalkan jiwa kompetitif tadi Pak, memiliki rasa motivasi Iya. bukan untuk menjatuhkan tapi untuk membangun kembali Betul. jiwa kepemimpinan. Iya. Jiwa kepemimpinan, jiwa kompetitifnya. Iya. Oke, selanjutnya Pak nomor 9. Oke, sebenarnya ini yang 9 ini semakin menarik Bu Neng. Apa tuh Pak? Yang 9 ini adalah good life management. Oh, manajemen hidup ya, Iya, manajemen waktu betul, lah ya ibaratnya ya. betul, Iya nggak sih, betul. Pak? Bu Neng, coba Ya, lihat Betul, baik. anak-anak atau misalkan jangan anak kita deh gitu ya. Kita aja deh Pak. Iya. Bisa dilihat dari pola kehidupannya sehari-hari, Ya. bagaimana dia memanajemen kehidupannya. Betul. Kalau misalkan ada seseorang yang sering datang terlambat, Ya. berarti kemungkinannya dia berangkatnya itu lebih siang. Kenapa lebih siang? Pasti kemungkinannya bangunnya kesiangan. Kenapa bangunnya kesiangan? Tidurnya kemalaman. Tidurnya terlalu larut malam. Ya. Kenapa tidurnya terlalu malam? Ternyata banyak melakukan main aktivitas yang di kurang malam bermanfaat. Nah, disinilah letak good life management seseorang itu harus ditata tuh. Betul. Ketika seseorang berhasil menjadikan manajemen hidupnya secara baik, maka kehidupannya itu lebih terarah gitu Bu Neng. Ya, jadi ibaratnya Pak dengan kita memanage waktu, otomatis kita memiliki kegiatan-kegiatan yang pastinya sudah terisi. Iya, betul. Dan akhirnya akan tidak terbengkalai dengan aktivitas yang tidak bermanfaat. Iya, betul. Gitu ya. Karena gini, orang yang memanajemen waktu hidupnya secara baik, maka dia akan membuat skala prioritas. Ya, mana yang utama gitu Iya. ya, mana yang setelahnya gitu ya. Betul, Memilah-milih betul, ya, betul. mana yang Ibaratnya harus gini, dilakukan. kalau misalnya skala prioritasnya, mana kegiatan yang wajib, mana Ya. yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh gitu kan, Oke, mana betul, yang haram gitu kan. Oh, kalau yang wajib kita duluin. Yang haram. Yang haram-haram tinggalin gitu Tinggalin, kan. ya, betul, tinggalin. Kemudian yang makruh-makruh tinggalin. Jadi Tinggalin. akhirnya Hanya yang wajib dan sunnah lah. betul. Jadi artinya
good life manajemennya ini ya berjalan sesuai dengan semestinya gitu. Ya karena memang sekarang ini Pak, kalau kita ke anak-anak itu memang harus ditanamkan adalah bagaimana membentuk dulu manajemen waktu yang baik itu dulu. Manajemen waktu, betul. Sebenarnya semuanya walaupun rumahnya jauh, tapi ketika manajemennya baik ya nggak akan terlambat. Iya, gitu. saya jauh Bu Neng. Gimana Pak? Gunung ya Pak? Nah bisa kebayang kalau misalkan Manajemennya nggak baik. rumahnya di sekitar Babakan Madang. Tapi gitu. masih terlambat. Tapi masih terlambat Bu Neng. Nah, itu masalah apa Pak? Ya itu harus diperbaiki line manajemennya, ya. Bagaimana manajemen kehidupannya itu harus ada yang dirubah. Atau mungkin bisa membuat schedule ya. Ya bisa begitu. Jadi misalkan bangun jam berapa ya, harus dipolakan dan nanti jatuhnya ke kebiasaan Pak. Ya, Bu Neng saya setuju. Ya, Jadi salah satu good life management itu adalah bagaimana kita punya agenda. Tuh. Betul sekali. Oke, ada yang menarik lagi Pak di nomor 10? Oke, ini yang 10 ya. Yang 10. Oke, ini yang 10 Bu Neng. Ini yang apa nih Pak? 10? Ini masih menarik juga nih masih kayaknya. berkaitan dengan karakter. Oke, apa? Ya. Jadi yang ke-10 ini adalah kemampuan menjual gagasan. Ide ya? Ide, betul. Jadi bukan hanya kemampuan menawarkan produk, tetapi juga kemampuan bagaimana menawarkan ide. Ide. Iya. Makanya nggak heran ya Pak, sekarang banyak Alfamart sampingnya Indomaret. Nah, gitu. Tapi mereka tidak berantem gitu loh, pemirsa ya. Akur gitu. Ternyata itu konsepnya ya Pak ya. Betul. Justru Bu Neng, ketika ada Indomaret, hanya Indomaret aja, dia nggak bersaing. Iya betul, tidak ada kompetitifnya. Betul. Tapi ketika di situ ada Indomaret, di sampingnya ada Alfamart, itu dua-duanya ternyata laku. Kenapa ya Pak? Nah itu yang disebut dengan kompetitif tadi. Iya. Jadi bersaingnya sehat, kemudian bagaimana mereka lebih kreatif menjual gagasannya, bagaimana mereka mempromosikannya. Ya, mungkin bagi yang si Indomaret dan Alfamart Bang, ketika di Indomaret tidak ada, Alfamart akan berpikir pasti ke kita. Ya, bisa juga ya Pak ya. Oke. Jadi sebetulnya tidak ada yang perlu diirikan. Betul. Si Indomaret jualan di dinya, orang kan jualan di dia gitu. Orang saya di dia tiheula gitu kan. Nah, jadi itu Bu Neng, yang terakhir itu adalah bagaimana kemampuan menjual gagasan. Jadi di sini lebih ke arah bagaimana keterampilan berkomunikasi tadi ya, efektif. Salah satu skill yang tadi salah satu skill tadi loh Pak. Ya, itu sama dengan good interpersonal skill. Iya. Ya. Kalau good interpersonal skill itu adalah bagian dari bagaimana cara kita bergaulnya. Berkomunikasi. Sedangkan nomor 10 ini lebih ke arah bagaimana menjual gagasannya, idenya gitu. Sebenarnya saling berkaitan antara satu karakter dengan 10 karakter itu Pak. Nah, itulah Bu Neng. Jadi antara Thomas Selling itu memposisikan 1 sampai 10 itu justru adanya di karakter. Ya, betul. IQ ada di urutan ke 21. Sekolah favorit atau universitas favorit ada di urutan 23. Dan lulus dengan nilai terbaik di urutan 30-an ya. 30-an. Oke. Nah, berarti di sini kita sepakat bahwa ternyata mendahulukan adab itu jauh lebih penting. Betul, tapi tanpa menyampingkan ilmu tentu saja. Ini menarik ya Pak ya. Ini kita discuss ternyata memang saling bersinergi antara yang lain ya Pak ya, antara satu karakter dengan karakter lainnya. Dan disinilah kita sebagai pendidik, sebagai guru gitu ya Pak ya, kita sama-sama belajar berdiskusi bagaimana kita tadi menuju dua tujuan yang dibilang oleh Ki Hajar Dewantara adalah keselamatan dan kebahagiaan peserta didik kita. Selamat dunia akhirat pastinya. Nah, akhirnya nih Pak, kita seru-seru juga ya Pak ya dengan membahas satu kajian tentang adab di atas ilmu tapi tidak menyampingkan ilmu Pak ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kita nih Akang Teteh ya, Akang Teteh akan menjadi orang tua juga. Akang Teteh akan menjadi calon-calon ibu dan ayah nantinya. Jadi disinilah kita sama-sama belajar menanamkan karakter, pembiasaan yang dilakukan, berpola kebiasaan dilakukan selalu gitu ya Pak ya. Dan akhirnya akan menjadi sebuah spontanitas bagi kita. Tadi cerita dari Pak Budi, kisah seorang yang memiliki nilai bagus, universitas bagus, tapi ketika dia tidak bisa berkomunikasi efektif, salah satu karakter tadi ya Pak ya, good interpersonal skill-nya, justru itu akan berdampak ke kesuksesan dia, ke pekerjaannya gitu ya. Ini luar biasa sekali. Jadi Akang Teteh dan semuanya nih Bapak Ibu guru, kita sama-sama bagaimana tetap dalam mengajar kita memasukkan dan membangun karakter-karakter. Oke, ini mungkin ya Pak ya di akhir dari podcast BM1 kita kali ini ya.
Ini luar biasa Pak, Insya Allah bermanfaat untuk kita Amin, semua amin. ya. Ini jadi salah satu ruang. Iya. Jadi BM1 Podcast ini mudah-mudahan kedepannya menjadi sebuah fasilitas untuk kita berbagi, Amin. berbagi ilmu, berbagi inspirasi gitu ya Pak ya. Mungkin akhirnya saya tutup nih ya Pak ya. Siap. Kita close dulu untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di BM1 Podcast lainnya. BM1 Podcast, ruang berbagi inspirasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.